Syarat jadi gubernur di zaman Umar. Umar mengatakan, kalau teman-teman yang sempat ikut pengajian saya kemarin tabligh akbar masalah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang mulia, dan juga ini adalah gubernur terbaiknya Umar. Kata Umar, saya mau tunjuk Hims. Hims ini salah satu wilayah di negeri Syam, masyarakatnya rewel. Setiap Umar kirim satu orang, ya Amir Mu'minin gak baik nih, ganti. Sama Umar dicopot lagi. Maka Umar bilang, saya butuh pemimpin sekarang yang tegas, berilmu, halal-halal, haram-haram, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, membuka pintu rumahnya selalu untuk orang yang mengeluh. Siapa yang kalian maksud? Siapa yang kalian tunjuk? Mereka, siapa nih Amir Mu'minin? Mau cari siapa? Cari dari sahabat Nabi yang masih hidup. Sampai ngerucut kepada Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Waktu Umair ini lagi jihad, lagi di medan perang. Panggil sama Amir Mu'minin Umar. Hai Umair, saya mau tunjuk kau jadi gubernur. Ya Amir Mu'minin, maafin, jangan jadi gubernur, saya nggak mau. Tunjuk saya jadi pasukan perang, tunjuk saya pemanah, bawa batu, jangan jadi gubernur, saya nggak mau. Nggak bisa, ini perintah saya, harus kau jalankan. 1 tahun dia pergi ke Hims, aman semuanya. Bagaimana tidak? Rumahnya terbuka. Dia waktu tiba di sana, dia nggak pakai rumah khusus. Rumah dari tanah liat dibangun sama dia, dibebasin tanahnya, dia bayar pakai duitnya. Dia bangun rumah kecil, ini rumahnya gubernur, silakan datang kalau butuh apa-apa. Dia cuma punya di rumahnya sampai waktu dia meninggalkan 1 tahun, dia dipanggil oleh Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Dia cuma punya ember untuk mandi, panci yang dia pakai masak, dengan dia pakai jalan kaki, nggak punya keledai, pakai baju di badannya itu, yang dia gonta-ganti beberapa lembar baju saja. 1 tahun Umar bin Khattab nggak dapat berita dari Umair. Wilayah-wilayah lain sudah kirim hasilnya, hasil ghanimah dari peperangan dengan orang kafir, hasil pendapatan negara wilayah itu. Maka Umar bin Khattab kirim surat, hai Umar, hadap saya. Menghadap datang. Umair datang, waktu dia mau datang, rumahnya dihibahkan untuk orang, nih, ambil aja rumah saya. Sama masyarakat situ, kena tanah ini dia beli, rumah itu dia bangun. Ini ambil, buat hibah, buat orang miskin dikasih. Lalu dia bawa embernya, dia bawa bajunya, dia jalan kaki ke Madinah. Sampai tiba di Madinah lesu. Ini negeri Syam ke Madinah teman-teman sekalian, perjalanan luar biasa, 1 bulan. Naik kuda, jalan kaki, bisa 3 bulan. Sampai tiba di Madinah berdebu, kotor semua. Tidak ketemu sama siapa-siapa, ada istrinya dan anaknya di Madinah. Dia tidak ketemu, dia datang langsung ke masjid, ketemu sama Umar. Umar lihat, wahai Umair, kenapa kau begini buruk? Apa kau tidak ada tungganganmu? Dia bilang, tidak ada Amir Mu'minin. Masyarakat Hims tidak hadiahkan kepada kamu keledai, kuda, bisa kau naikin? Dia bilang, tidak ada. Saya tidak minta, mereka juga tidak tawarkan. Saya nggak perlu itu. Lalu apa yang kau bawa? Dia bilang, saya bawa dunia. Umar bin Khattab pikir dia bawa harta banyak. Apa dunia itu? Dia bilang, ini seember air yang saya pakai. Ini panci-panci yang saya pakai masak. Ini baju saya. Mana hasil negaramu? Semua saya sudah bagikan. Dan demi Allah Amir Mu'minin, kalau tertinggal satu dirham pun, saya akan antarkan kepada anda. Saya berikan kepada haknya masing-masing. Lalu kata Umar, panjangkan jabatannya Umair. Kata Umair, tolong, stop. Saya udah nggak mau lagi. Saya udah nggak mau. Izinkan saya pergi tinggal sama istri anak saya di pinggir kota Madinah, di pinggir, di kebun-kebun, ada kebun saya, ada kebunnya kecil. Saya mau tinggal sana memang, sudah cukup. Saya nggak mau lagi. Maka Umar bilang, baiklah. Lalu Umar ingin tes Umair. Umair lagi, Umair ini 1 tahun gak ada laporan. Jangan sampai dia curang. Maka diutus seseorang bernama Harith. Beberapa hari kemudian, coba kamu jadi tamunya Umair. Bawa ini 1 kantong 1000 dinar. Bawa ke sana. Harith ini tidak dikenal oleh Umair. Umair ini rupanya tinggal di kebun kurmanya, kecil kebunnya, ada rumahnya kecil dari tanah liat. Dia selalu buka setiap pagi. Ada orang lewat, kalau istrinya siapin makan apa, dipanggil. Ayo saudaraku makan, silakan mampir. Orangnya luar biasa, baik sekali. Lewat Harith, sengaja pas dia lewat, pintu rumah dibuka. Umair bilang, hai saudaraku mampirlah. Harith memang mau datang jadi tamu. Ya, saya mampirlah. Kata Umar bin Khattab, hai Harith, lihat perhatikan keadaannya. Kalau kau lihat keadaannya susah, bantu dia dengan 1000 dinar ini. Tapi kalau kau lihat keadaannya mampu, ya sudah nggak usah. Laporkan aja kepada saya. Tinggallah Harith selama 3 hari. Harith bilang, saya tidak lihat kecuali beberapa sak gandum, beberapa kilo gandum untuk buat roti, dengan beberapa butir kurma. Dan Umair
pada saat melihat ada Harith, semua dibuat masakan, seakan-akan masakan mereka banyak padahal tidak ada. Dan Harith tahu itu, dihidangkan kepada Harith. Harith makan. Sampai Umair, istrinya sama anaknya kelaparan 3 hari. Setelah 3 hari kata Umair apa? Wahai Harith, maaf saya harus sampaikan. Bisa nggak kamu cari muslim yang lain untuk kamu menjadi tamu? Saya sudah kehabisan makanan, nggak bisa biaya hidupmu. Kata Harith, saya utusan Amir Mukminin dan dia menyuruh saya berikan 1000 dinar ini. Kata Umair, saya nggak butuh, bawa kembali. Saya nggak butuh itu. Lalu istrinya Umair teriak dari dalam, wahai Umair, kalau kau nggak butuh, ambil saja, berikan kepada orang yang tidak mampu. Istrinya bilang dari dalam. Kata Umair, saya nggak punya kain atau tempat wadah untuk menampung. 1000 dinar banyak. Lalu istrinya lemparin sebuah kain tua dari dalam, ditaruh, lalu ditaruhlah 1000 dinar. Lalu kemudian tidak nunggu, pada saat itu dia jalan, dia keliling di sekitar kebunnya orang miskin, dibagiin semua, nggak tak 1 dinar pun dah 1 dinar pun ditinggalkan. Harith lihat tuh, Harith kembali. Kata Umar, bagaimana kau lihat? Ya Amir Mukminin, nggak ada orang kayak manusia ini. Dia kelaparan sama istri anaknya dan saya dikasih makan. Saya kasih 1000 dinar, nggak dipakai sama dia. Dibagi-bagiin orang miskin. Dan sepakat suami istri. Istrinya juga begitu. Hah? Ini istri yang luar biasa nih. Kalau sekarang kan, sebentar. Buat saya mana? Sisipin dulu buat istri gitu kan. Beli mobil, beli perhiasan, ini nggak ada. Ayo Umair, bagi. Kasih kepada orang yang tidak berhak, orang yang berhak. Maka luar biasa, sampainya Umar memberikan julukan Umair, orang yang jarang tidak ada lagi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi luar biasa memang, mereka tahu itu tanggung jawab. Nah ini ideal. Dan ini hanya bisa muncul dari para figur ulama ini. Gak bisa orang awam bisa begini perilakunya nih. Susah. Orang yang sudah mengenal Allah. Karena Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut dan tunduk sama Allah adalah para ulama itu. Mereka paling takut itu karena mereka faham. Baca dalilnya, tahu, renungi. Dia belajar, hidupnya dihabiskan untuk ilmu. Maka dia tahu itu, dia takut, dia nggak berani. Maka ini yang paling penting teman-teman sekalian. Ini kira-kira yang kedua dalam Islam.